Qala sallallahu alaihi wasallam tamamu ayadatul maridi ay yad'a ahadakum yadahu ala jabhatihi aw ala yadihi wa yas'alu kaifa huwa wa tamamu tahiyyatukum al-musaffah. هو دستور. بسم الله. اللهم صل وسلم وزد وعلم وانعم تفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك اللهم صل. واشرف عبادك أسعد الغرب والعجم وإمام طيبة والحرم والرجمان بلسان الكلام ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا ربي وكرم وارفع ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العليم والبدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقيت بصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. والفاتحة والقبول تمام برسول الله حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم جميع مشايخنا في الدين جميع آبائنا ثم إلى حضرة سيد الإمام أحمد بن عيسى المهدي صلى الله عليه وسلم سلام الرحمن ثم إلى حضرة سيد الإمام شيخ علي زين الله من شيخ بن محمد حبيب الأمة بما عليك ثم إلى حضرة ثم إلى حضرة
Ya, itu bisa sekarang. Stop. Masuk terus ya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qad qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala pembahasan kita tentang Raddus Salam. Raddus Salam. Qala ta'ala wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Wa li hadithi Abi Sa'id Khudri radhiyallahu anhu Al-Khudri an Abi Sa'id Al-Khudri an Abi Sa'id Al-Khudri Al-Khudri sebentar. Ini Al-Imam Abu Sa'id Al-Khudri itu nama beliau Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Ansari. Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Ansari Al-Khazraji. Nama kunyahnya itu Abu Sa'id. Abu Sa'id Al-Khudri. Pakai dal. Oh ya, pakai dal. Ini pakai dod. Ini perlu diperbaiki. Al-Khudri, bukan Al-Khudri, bukan. Ini perlu diperbaiki. Abi Sa'id Al-Khudri. Ya. Ini diantara pembesar sahabat Rasulullah SAW yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Lebih dari 1.100 hadis. Lebih dari 1.100 hadis yang beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Di antara sahabat ulama, artinya beliau sahabat dari kalangan ulama. Masya Allah. Jadi ini Al-Imam Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Rasulullah yang sangat
terkenal dalam periwayatan hadis yang sebagaimana yang telah saya katakan. Jadi perlu diperbaiki, itu ada pulpen Al-Khudri pakai dal. Al-Khudri. Ini salah cetak. Bukan pengarangnya yang salah cetak, cetakannya. Pengarangnya lebih dari segalanya. Radhiyallahu anhu iyyakum wal julusa biturugati. Iyyakum wal julusa. Kalau ada kata-kata iyyakum, kemudian berikutnya itu dibaca nasab. Alaikum bil jama'ati. Kalau pakai alaikum, berarti kalau alaikum wajib. Kalau kata-kata alaikum wajib. Alaikum bil jama'ati berarti wajib kalian untuk berjamaah. Kalau ada kata-kata iyyakum, hati-hati. Gitu. Dan setelahnya itu dibaca nasab. Biturugati qala ya Rasulullah malana min majalisina. Malana min majalisina. Natahaddatsu fiha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza abaitum illa al-majlis fa'atu tariqa haqqah. Ini ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Yes. Ya Rasulullah malana min majalisina natahaddatsu fiha. Abadnya itu kebanyakan situ. Ya Rasulullah malana min majalisina. Jadi ba dan da-nya itu ba dan dal itu kebanyakan. Jadi ya Rasulullah malana min majalisina natahaddatsu fiha. Ya.
Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza abaitum illa al-majlisa fa'atu tariqa haqqah. Qalu wa ma haqqu tariqi? Qal ghaddul basari wa kafful ada' wa raddus salami wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Dulu mereka para sahabat sering duduk-duduk di jalanan. Nah, sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam awalnya sering duduk-duduk di jalanan sebagaimana layaknya orang di jalanan itu ada yang duduk, ada yang ngeteh. Sekarang kan banyak kan di jalanan, ada yang makan, ada yang jual beli, ada yang minum, ada yang nyantai, ada yang ngobrol. Itu di sisi-sisi jalan. Bagaimana tentang permasalahan seperti itu? Dahulu sahabat seperti itu. Tapi kan diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka para sahabat, apapun kekhilafan yang mereka lakukan langsung diperbaiki oleh baginda Rasulullah. Jadi untung mereka para sahabat radhiyallahu taala alaihim ajma'in karena selalu berdekatan dengan Rasulullah. Jadi kekhilafan langsung diperbaiki dan mereka langsung memperbaiki. Totalitas 100%. Terkadang kalau kita kan dinasihatin belum tentu kita jalannya. Gitu. Bahkan terkadang ketika kita dinasihati malah melanggar dari nasihat tersebut. Sahabat Rasulullah walaupun ada kekhilafan sebelumnya langsung diajarkan oleh baginda Rasulullah, kemudian mereka langsung perbaiki totalitas. Seperti salah satu sahabat Rasulullah yang rambutnya panjang, nggak diomelin oleh baginda Rasulullah. Rasulullah bersabda, sebaik-baik sahabat, ini dia fulan nih. Masya Allah ibadahnya banyak, zikirnya banyak, cuma sayang rambutnya panjang. Besoknya langsung dicukur rambutnya. Gitu. Kita malah laki-laki malah sengaja manjangin rambut. Ya, menguncur lagi, la haula wala quwwata illa billah. Enggak boleh. Mau siapapun, mau dia dai, mau dia siapapun, dia laki-laki nguncur-nguncur rambut. Mereka salah kaprah terhadap ada beberapa sahabat para tabi'in yang rambutnya panjang. Itu terkadang emang halnya seperti itu. Pernah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rambutnya panjang, tapi beliau pakai imamah. Rambutnya panjang, beliau pakai imamah, kemudian beliau masukin rambut yang panjang tersebut di imamahnya. Sebagaimana biasa, jadi nggak kelihatan panjang. Satu waktu betul seperti itu. Tapi orang mengikuti panjangnya saja, tapi mereka nggak pakai imamah. Gitu. Ini yang lebih rusak kalau misalnya ada seorang dai panjang kemudian dikuncir. Salah memahami banyak tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seakan meniru perempuan kalau begitu jadinya. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sementara terkadang para tabi'in atau mereka para aulia Allah rambutnya panjang memang lagi asik mereka, lagi belajar, lupa diri. Jangankan rambutnya, dirinya aja lupa. Ya, jangankan rambutnya, dirinya lupa. Imam Syekh Nawawi, itu Imam Nawawi, Syria ya, Syam, itu saking lupanya, saking asiknya beliau belajar, ngajar, lupa untuk nikah. Ini lupa untuk nikah. Untuk nikah lupa udah. Karena saking ketika masa mudanya belajar full, waktunya beliau menjadi guru, beliau ngajarin full. Kemudian juga ngarang kitab full dan sebagainya. Ini banyak sekali anak-anak kecil, masih kecil, yang diomongin nikah. Gitu. Ini kemunduran yang sangat luar biasa. Kalau mereka para ulama lupa nikah karena memang sibuk dengan ilmu. Tapi orang-orang masih kecil, bahkan terkadang udah punya
punya istri, punya dan sebagainya, nafsu birahinya itu banyak tidak tertahan. Tidak mampu untuk nikah yang kedua dan ketiga, tapi mereka paksa yang pada akhirnya kerusakan. Kalau mampu silakan dalam syariatul Islam. Syariatul Islam tidak pernah melarang untuk nikah 2, 3, dan 4. Tapi ingat, kekuatannya ada enggak gitu. Sering saya katakan, jangan sampai anak dan istrinya dikasih Indomie melulu. Ya, Indomie terus. Indomie satu waktu. Mau Indomie goreng atau Indomie rebus satu waktu. Ini udah Indomie nggak pakai telur lagi. Ya Allah. Asy-syu'batu tsaniyatu was-sittuna. Kita mulai kajian kita cabang yang ke-62. Asy-syu'batu tsaniyatu was-sittun. Cabang yang ke-62. Raddus salami minal muslimin. Kajian kita menjawab salam. Mengucap salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Assalamualaikum. Nah, kita tuh menjawabnya wajib. Waalaikumsalam. Minimal. Waalaikumsalam. Kita diajarkan oleh Allah, kalau kalian diberikan salam penghormatan, jawab dengan yang lebih bagus. Jadi waalaikumsalam warahmatullah. Ada orang bilang lagi assalamualaikum warahmatullah. Kita jawab waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Ada orang mengucap salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab salam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Jadi menjawab salam hukumnya wajib, mengucap salam sunnah. Tapi pahala mengucap salam itu lebih besar daripada menjawab salam. Padahal kan mengucap salam hukumnya sunnah. Ya, mengucap salam hukumnya sunnah. Tapi menjawab yang hukumnya wajib kalah pahalanya daripada yang sunnah. Ini diantara perkara pahala sunnah, pahalanya lebih baik daripada wajib. Ini diantaranya. Perkara salam. Makanya tebar salam. Tadi subuh ya, kajian kita afsyus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Afsyus salam bainakum. Mana? Oh, ya, nanti terlupakan. Afsyus salam bainakum. Afsyus salam bainakum. Gitu. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kalian diberi salam dengan salam penghormatan, assalamualaikum. Jawablah fahayyu bi ahsana minha, maka jawab dengan sebaik-baik salam. Atau yang seumpamanya, assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum warahmatullahi, waalaikumsalam warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang seumpamanya. Tapi tadi kan lebih bagus, lebih daripada ketika kita diucap salam. Assalamualaikum, jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi. Itu etika kita. Ketika kita mendapatkan salam. Mengucapkan salam hukumnya sunnah dan menjawab salam wajib. Gitu. Terkadang ada, contohnya saya dah. Saya udah bangkis, udah ngucap alhamdulillah, nggak ada juga yang jawab, kesian saya. Padahal saya udah alhamdulillah, tetap nggak ada yang jawab salam, kayak nggak pernah ngaji, kayak jamaah nggak pernah ngaji. Jadi ngejawab orang yang lagi bangkis itu wajib hukumnya, kalau enggak dosa. Kecuali kalau saya bangkis nggak ngucap alhamdulillah, jamaah nggak perlu ngucap ya rahmukallah, nggak ada masalah. Tapi ketika saya ngucap alhamdulillah, satu pun nggak ada yang ngucap astagfirullah. Nggak boleh pelan-pelan, ucap ya rahmukallah, nggak pakai pelan-pelan. Orang jawab kok pelan. Seperti kita dibangunin sahur, kalau pelan-pelan gimana? Tidur lagi.
pakai apa namanya kentongan. Gitu. Kalau cuma sekedar oh dijawab, orang azan bersuara, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah azan, astagfirullahaladzim. Jawab, ya rahamukallah, ya rahamukallah. Sebagaimana mengucap salam, assalamualaikum, ya jawab waalaikumsalam, bukan dalam hati, ya, bukan dalam hati, kecuali kalau misalnya ada orang ucapin salam kita di kamar mandi, nanti keluar dari kamar mandi baru kita mau jawab salam. Kalau kita keluar dari kamar mandi baru kita jawab salam. Keluar dari kamar mandi, ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau ada orang yang bangkis, kemudian kita dari kamar mandi, keluar kita dari kamar mandi, kemudian kita ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha wa li hadits Abi Sa'id Al-Khudri. Ingat itu salah cetak Al-Khudri, Al-Khudri bukan Al-Khudri. Kalau itu Al-Khudri dibaca. Salah cetak tuh, ingat. Hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri. Ini di antara para sahabat Rasulullah yang banyak sekali meriwayatkan hadis. Ada 1.100 hadis. Ada 1.100 hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Yang Allah ridha kepada beliau. Iyyakum wal julusa bit turugati. Hati-hati kalian duduk-duduk di jalanan. Jadi kita nggak boleh duduk-duduk di jalanan, nggak boleh. Ya, duduk-duduk di jalanan begitu. Ada orang jalan kemudian kita duduk situ, ada orang naik mobil apa. Wibawa kita nggak ada. Dilalu-lalangi orang. Apalagi kalau misalnya orang udah jadi ustaz itu, jangan duduk-duduk di jalanan. Gitu, jaga wibawa. Orang jalan, orang apa semuanya. Bahkan orang jalan dan sebagainya. Ada orang sambil jalan, sambil apa, itu muruahnya itu tidak terjaga. Cuma memang satu waktu seorang ulama boleh duduk di jalan, jangan pakai pakaian keulamaan. Ya, duduk di jalan tidak pakai pakaian keulamaan, nyamar gitu. Jadi orang biasa untuk mengetahui tentang dakwah, ngobrol dengan orang-orang sekitar. Tapi ingat, jangan pakai pakaian yang pakai pakaian yang luar biasa, pakaian biasa. Satu waktu ingat, duduk untuk melihat kondisi dakwah, untuk melihat kondisi masyarakat sekitar. Dan memang bagusnya itu kalau guru tidak memungkinkan, maka dakwah murid yang seperti itu. Kalau guru dengan gamis jubah dan imamahnya duduk di sisi jalan kan kasihan guru kita. Kasihan enggak? Kasihan. Jadi murid-murid yang bertebaran gitu, ngobrol di jalan. Kan tidak menjadi wibawa apa ente? Astagfirullah. Jangan samakan antara ente dan murid, antara ente dan guru. Jangan samakan antara murid dan guru. Jangan samakan. Galu ya Rasulullah, kemudian mereka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, malana min majalisina natahaddatsu fiha. Berarti apa dong yang kami obroli ketika berada di majelis? Karena dahulu para sahabat sering duduk-duduk di jalanan untuk ngobrol. Kadang kan kalau misalnya lagi ngobrol di jalanan ada perempuan, ada aja tuh perempuan yang terbuka auratnya, ya kan? Keteknya kelihatan, naudzubillah min dzalik. Kemudian pahanya kelihatan, naudzubillah min dzalik. Gitu. Terkadang tuh perempuan ada dia bawa kucing. Bukan yang kucing yang dilihat, tapi perempuan kadang dia bawa kunyuk. Kunyuk dibawa, Masya Allah. Ada terkadang naudzubillah min dzalik bawa anjing. Anjingnya nggak dilihat, tapi yang bawa yang dilihat. Tapi ketika ada orang bawa kunyuk, kunyuknya yang dilihat, bukan orang. Makanya manusia banyak berubah menjadi kunyuk karena dia tidak ngaji.
Banyak terkadang kita lihat ada manusia kok kayak kunyuk. Padahal dia biasa-biasa saja. Bisa jadi karena memang tidak pernah mengenal Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kayak kunyuk begitu aja, kayak kunyuk. Apa sih makna kunyuk? Kirid. Ada nama orang namanya Kirdi. Kirdi itu monyet namanya. Kirdi. Atau terus terang namanya apa? Kirik. Itu monyet kirik. Itu kirik orang dipanggil kirik. Kirik. Dosa. Masa orang dipanggil kirik? Kalau lagi marah dia bilang kirik. Astagfirullah. Allahu Akbar. Berlaku baik sama monyet, ngasih pisang, tangan kita yang diseruduk ke monyet. Makanya kalau ngasih agak jauhan, jangan deket-deket. Apa? Ya karena banyak kutunya. Dijambak tuh, karena banyak kutunya. Karena tuh monyet tahu aja banyak kutu. Makanya kadang orang kalau kutunya banyak dijambak, kalau enggak ya enggak. Gitu. Makanya menjauh dari monyet, apalagi dari sifat kemonyetan atau sifat kekunyukan. Orang kayak kunyuk, astagfirullah. Itu dalam bahasa Jawanya kirik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza abaitum ila al-majlis fa'atu tariqa haqqah." Jika kalian tidak mau, kecuali memang betul-betul mau duduk-duduk juga, ini kalian betul mau duduk-duduk juga di sisi jalan. Beri jalan haknya. Ya, beri jalan haknya. Andai kan tuh di jalanan ada orang maksiat, kasih tahu. Nah lo, kalau misalnya ada orang di bulan suci Ramadan ngerokok, kasih tahu. Ente kan duduk-duduk di jalanan, kasih tahu. Ramadan ente gimana? Kayak kunyuk loh, gitu misal. Kayak kunyuk loh. Tapi kalau misalnya kita ngomong kayak gitu, kira-kira kita pertahanan kita lebih kuat daripada dia. Kan kita udah bisa ngimbangin, pertahanan kita lebih kuat lebih daripada dia. Kayak kunyuk. Kenapa Bang Haji? Rokok dong di Ramadan. Nah iya maaf Bang Haji. Tapi kalau misalnya kira-kira model-model orang biasa bilang kayak kunyuk, waduh ditebas. Jadi kita ngomong kayak gitu harus juga tahu diri. Siapa kita? Ya. Khulasatul madadnya dibaca gak? Wirid sakronnya dibaca gak? Rutin gak? Wirid Imam Nawawinya dibaca gak? Rutin gak? Kalau rutin gak ada masalah. Gitu. Lu berantem lah sama gue kalau misalnya lu abis ini masih tetap ngerokok juga. Boleh kayak begitu. Tapi ingat khulasatul madadnya diamalin gak? Kalau nggak diamalin ya jangan deh, mati konyol. Habis zuhur nggak baca wiridan, habis asar juga, mau bagaimana, kemudian ratib dan sebagainya. Padahal itu semuanya ada kekuatan-kekuatan zahir dan sisi batinnya banyak sekali untuk pertahanan tubuh dan pertahanan keluarga, majelis dan sebagainya. Wa ma haqqut thariq, kemudian mereka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, hak jalan itu apa ya Rasul? Artinya kewajiban orang yang di sisi jalan apa dong ya Rasulullah? Qala ghaddul basar, pejamkan mata. Kalau lagi ngobrol-ngobrol di jalanan, di kafe, di mana? Di warteg, warbet, warpad, semuanya pokoknya di jalan-jalanan atau di kaki 4. Kaki 5 maksudnya. Di mall juga apalagi. Silakan kalau ke mall nggak ada masalah, tapi ghaddul basar. Pejamkan muka, pejamkan mata. Waduh Allah Akbar. Astagfirullah. Banyak istighfar. Kita kalau misalnya di mall seperti itu enggak? Alhamdulillah. Dosa, astagfirullah. Masa maksiat alhamdulillah. Astagfirullah. Kok alhamdulillah? Alhamdulillah. Apa? Nikmat. Baju baru perempuan baru alhamdulillah. Wakaful ada dan
kaful adha, untuk tidak merusak, untuk tidak menyakiti orang. Jadi kalau misalnya kita berada dalam keramaian, jangan nyakitin orang. Di antaranya ngerokok itu kan nyakitin orang. Nyakitin orang. Kalau apalagi kalau misalnya di situ ada anak kecil, jadi perokok pasif, itu kasihan tuh. Enakan jadi perokok aktif daripada pasif. Yang kebanyakan orang yang kena penyakit ini dan itu gara-gara penyakit rokok pasif. Nyakitin orang. Kita jalan terlalu buru-buru, nyakitin orang. Kita jalan dengan sombongnya, itu nyakitin orang. Jadi boleh untuk berada dalam satu keramaian di jalan, tapi jaga, ada kewajiban yang harus kita lakukan. Waradus salam, dan jawab salam. Kalau ada orang bilang assalamualaikum, ya waalaikumsalam, jawab. Wal amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Yang paling susah nih mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini yang paling susah. Ketika di jalan waktunya azan, azan yuk, azan. Allah. Salat yuk, salat berjamaah. Jangan mau ngetehnya doang di jalanan. Ya, jangan mau ngopinya doang di di ini dan itu, pokoknya di jalanan. Untuk. Dan ada orang berbuat maksiat dicegah, jangan diam aja. Nggak mampu kayak gitu, ya udah, jangan duduk-duduk di jalanan, udah. Jangan sering-sering ke tempat-tempat yang banyak orang, udah biasa aja, udah. Habis dari rumah, paling masjid, musala, majelis salim, udah itu, pulang lagi ke rumah. Kalau misalnya di jalanan banyak yang harus kita jalankan, kalau tidak malah menjadi haram. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza sallama al-muslimu 'ala al-muslimi, kalau ada seorang muslim mengucapin salam kepada orang yang muslim, assalamualaikum, jangan pelit kita, apalagi jadi supir. Jangan sampai punya pemahaman yang disebut dengan supir suka mampir, itu banyak sekali, tapi memang banyak kejadian. Supir-supir truk, ada juga supir pribadi banyak. Jangan nyalain supir truk mulu, mampir ke apa? Es kopi. Es kopi. Es kopi apa tukang kopi? Top kopi. Astagfirullah. Apalagi tuh kopi pangku, la ilaha, habis ngopi minta dipangku. Bisa aja, astagfirullah. Itu lihat. Nganterin. Iya, aturan nahi munkar situ. Pir, enggak boleh dong gitu. Supir pangku, kopi pangku. Gitu. Akhirnya jamaah baru tahu nih yang ada di siaran langsung. Oh, ada kopi pangku. Gitu. Saya aja baru tahu ini kopi pangku. Hati-hati tuh. Jangan artinya tuh ada bacaan kopi pangku, asik nih kopi pangku. Masuk sini terjeratlah engkau. Ya, belum mampu. Makanya tuh banyak di pinggir-pinggir jalan tuh jalan-jalan ke arah kampung apa aja dah. Atau di mana aja yang kira-kira tempatnya mengkhawatirkan. Ada yang disebut dengan emang remang-remang, memang nggak remang-remang juga banyak. Kita harus tahu diri, jangan kayaknya enak banget dah minum kopi di situ, blow on namanya. Ketahuan yang jagain tuh perempuan, minor semuanya, kayak kayak mangga gincu gitu, minor semuanya. Kemudian kita mau ngopi di situ, itu namanya blow on. Jadi orang jangan blow on banget gitu. Habis ngopi, bang mau dikerok, pijit tuh bang. Iya dah, itu blow on namanya, blow on. Hati-hati ya jamaah sekalian. Jika kalau ada seorang muslim mengucapkan salam kepada sesama muslim, assalamualaikum. Farudda alaihi, kemudian dijawab, sallat alaihi malaikatu sab'ina marratan. Malaikat bakal bersalawat kepadanya 70 kali. Allahu Akbar. Ya, kita nih ngucapin salam di mana saja kita berada. Assalamualaikum. Dijawab, ada anak kecil lagi pada berkerumunan, lagi pada main.
Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ada siapa aja, kemudian berkerumunan. Kita mengucap salam, oh, Assalamualaikum, Masya Allah. Itu dijawab langsung oleh malaikat 70 kali salawat. Kalau satu salawat, malaikat minta ampun kepada Allah dan Allah terima ampunannya. Bagaimana kalau 70 kali? Untuk Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal malaikata ta'ajjaba minal muslimi yamurru 'alal muslimi wa la yusallimu alaih. Sampai malaikat itu merasa terpana, astagfirullah. Kalau ada orang muslim ketemu muslim enggak ngucapin salam, malaikat aja kebingungan. Ta'ajjab, malaikat kebingungan. Kok ketemu muslim enggak ngucap salam? Udah begitu aja. Kayak apa namanya? Kayak sapu lidi jalan. Kayak kedebong pisang jalan. Kita lihat ada orang naik mobil, sampai sombongnya. Ada orang macam, terkadang saya lagi di kebun saya, belaga kebun. Itu apa namanya, pohon yang ada di depan majelis. Kadang juga saya ngacoin diri gitu. Ente naik mobil, itu di sini banyak orang, ngucapin salam. Pernah saya ngomong kayak gitu, kesel. Kok muslim kayak gitu? Andaikan tuh dia kafir, dia harus tahu wibawa. Gitu. Pernah seperti itu. Gitu. Dan kita nggak boleh takut sama orang kafir sedikit pun. Nggak boleh takut sedikit pun sama orang kafir, sedikit pun nggak boleh takut. Gitu. Dakwah bukan hanya kepada sesama muslim, tapi bagaimana kita bisa mendakwahkan, kita tegaskan kepada mereka orang kafir. Seringkali jalan-jalan naik mobil, apalagi dengan kencang, saya gebrak, terkadang tuh mobil, ente jalan, ini semuanya manusia, ente pandang apa? Lu pandang apa tuh orang yang ada di jalanan? Gitu. Untung sih, apa namanya, nggak turun enak banget emang, gitu. Turun enak banget. Ibarat saya baru makan cabai, belum ketemu tahu isi. Ada orang makan tahu isinya dibuang, berarti tahu dong. Gitu. Enak banget tuh. Gitu. Kita habis makan cabai, belum makan tahu isi. Enak banget. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Innal malaikata ta'ajjaba minal muslimi yamurru 'alal muslimi wa la yusallimu alaihi. Sesungguhnya malaikat merasa bingung kepada seorang muslim, dia berjalan di hadapan orang muslim tapi enggak ngucapin salam. Malaikat aja kebingungan. Apa-apaan ente? Ketemu muslim enggak ngucap salam, minimal assalamualaikum, assalamualaikum. Kita yang naik mobil ngucapin salam sama yang naik motor. Yang naik motor ngucapin salam sama pejalan kaki ngucapin salam sama orang yang lagi ada di jalanan, yang lagi pada duduk-duduk, assalamualaikum, gitu. Apa susah kita ngucap salam, gitu. Afshus salam bainakum wa yusannu salamu qabla kalam. Sunnah sebelum ngobrol ngucapin salam dulu, jangan ngobrol baru salam, jangan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, baru ngobrol. Wal musafahah inda salam, dan sunnah salaman ketika salam. Nah, ketika itu langsung assalamualaikum, masya Allah. Nah, yang namanya salaman gini nih, jamaah. Berjumpanya dua tangan seperti ini. Ada terkadang, ini banyak tradisi di Betawi lagi pada tahlil salaman begini. Keboleh, dosa. Kebanyakan tuh yang saya lihat aki-aki, oh, tas, nggak boleh. Ada lagi sekarang main salam pakai ini. Aduh, salaman bukan seperti itu. Kita muslim, kita punya panduan dari Rasulullah. Ada kan? Dong, ada terus ketemu, oh enggak, astagfirullah. Bahu dengan bahu, naudzubillah, cuma naudzubillah. Mana ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Gitu.
Ajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika dipraktikkan berkah. Makanya dalam sabda Rasulullah, hasinu asma'a abnaikum, perbagus nama anak-anak kalian. Yang perempuan namanya Fatimah, bagus sekali. Yang laki namanya Ahmad, masya Allah. Fatimah Mulki untuk Ahmad Mulki, masya Allah. Boleh ditambah Ahmad Taufik bin Mulki atau Ahmad Sultan, yang penting Ahmad. Hasinu asma'a abnaikum, itu khairul asma ma humida wa ma ubbida. Jadi sambil bersalaman, salaman ingat seperti ini. Itu. Apalagi kalau misalnya layak seorang murid cium tangan sama guru. Bahkan dalam syariatul Islam, adik walaupun beda cuma 1 menit, seperti kembar, ya kan? Yang kembar itu walaupun beda 1 menit, 5 menit, yang bawahannya cium tangan sama yang atasannya. Ini ada sebagaimana tradisi yang keluar dalam syariatul Islam. Kakaknya adalah yang lahir belakangan, kemudian adiknya yang lahir duluan. Itu tradisi apa? Dalam syariatul Islam yang duluan adalah abangnya, yang belakangan adiknya, walaupun itu adalah kembar. Jadi saudara kembar pun cium tangan kepada saudara kembarnya. Cium tangan. Ini banyak sekali saya lihat menantu nggak mau cium tangan sama mertuanya. Aneh. Anaknya sampai punya anak 20. Mertuanya nggak dicium tangannya. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Walaupun tuh mertuanya bukan alim. Mantunya ulama, mertuanya bukan ulama, tetap cium tangan kepada mertua. Gitu. Kakak ipar sama adik ipar. Adik ipar itu ulama, tetap kakak ipar cium tangan sama ulama. Kalau kita kan enggak. Begitu gak jemaah? Dalam tradisi masyarakat kita, walaupun kita kaya, walaupun kita tua, walaupun adik ipar kita ulama dan sebagainya, cium tangan. Itu salah. Itu istihza. Gitu. Tetap yang tuaan lebih hormat dan cium tangan kepada mereka para ulama. Walaupun kakek-kakek. Karena disunahkan takbilul yad, cium tangan dalam sabda Rasulullah, lil alim, kepada ulama, walau kana sabiyan, walaupun tuh ulamanya kecil, masih anak-anak, tetap sunnah cium tangan. Ini banyak sekali saya lihat, masya Allah. Kakak ipar nggak tahu, nggak mau cium tangan juga sama adik ipar, walaupun adik iparnya ulama. Jadi dia pikir orang yang lebih tua. Padahal sabda Rasulullah yang nomor 1 adalah lil alim, keberkahan lil alim, kemudian baru yang lebih tua. Gitu. Habis itu kakak ipar cium tangan sama adiknya, adik ipar cium tangan lagi kepada ulama. Itulah tradisi Hadramaut yang banyak tidak dijalankan, banyak tidak diamalkan di Indonesia. Padahal itu sunnatul Rasul, tradisi Hadramaut. Gitu. Demikian ulama, anaknya ulama adalah ulama, anaknya ulama adalah guru, istrinya ulama adalah guru. Kaum perempuan ketika menjumpai dengan istrinya ulama cium tangan, bunyai atau nek nyai atau apa namanya nyai gitu, cium tangan gitu. Istri ulama, anaknya ulama juga begitu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana Fatimah mana? Tamamu tahiyatikum bainakum al-musafaha, kesempurnaan penghormatan kalian di antara kalian itu bermusafahah, bersalam-salaman. Ini seperti ini. Yang layaknya seorang awam cium tangan sama ulama. Orang yang lebih muda cium tangan sama yang tua. Apalagi yang lebih tua ulama. Lebih layak. Dia tua, dia ulama. Asy'abatu tsalisatu wa sittuna, cabang yang ke-63.
Ayadatul marid, menjenguk orang sakit. Nah, kita harus tahu diri menjenguk orang sakit, jangan lama-lama menjenguk orang sakit. Dan nggak boleh ngobrol banyak dengan orang sakit, apalagi tentang penyakitnya. Nggak usah nanya, penyakit apa sih? Nggak usah nanya. Emang sakit apa? Ini, emang sakit apa ente? Enggak, jangan nanya. Walaupun kita tahu tuh penyakit apa, nggak boleh dibongkar penyakitnya di hadapan orang. Nggak boleh, haram. Gitu. Kalau dokter saja mau memberitahukan penyakit kepada pasien, yang diberitahukan kepada keluarganya, nggak langsung. Mati itu pasien langsung kalau dikasih tahu. Jadi etika kita, kalau kita mau jenguk orang sakit, nggak boleh dikasih tahu tentang penyakitnya, nggak boleh ngobrol tentang penyakit. Dia dijenguk, dia lagi sakit, ngobrolin penyakit lagi. Emang lagi ngapa? Ente dirawat? Jangan, udah ngomong yang enak-enak aja. Ngomong yang enak-enak, jangan nanya tentang penyakit. Ingat, kalau misalnya mau menjenguk orang sakit, jangan tanya tentang penyakit. Datang doain. Kalau bawa pesor, makan bareng pesor. Kalau bawa lontong, gitu. Makan bareng. Ya, kalau ada buah, ada makanan, makan bareng. Ajak tuh makan bareng, gitu. Makanya kira-kira makan yang kira-kira ngenakin buat orang yang sakit, gitu. Ada orang sakit malah dibeliin mie gaspol yang seukuran 100 setan situ. Apa? Gacuan yang 100 setan. Tuh, ya makin sakit ya. Itu yang benar, kasih makan yang benar. Kita tahu gitu. Datang kita doain, pulang udah. Gitu. Kasih amplop, dia girang. Kalau enggak dikasih makanan minuman, atau enggak udah doa aja udah. Udah. Ini enggak amplop, enggak buah, enggak makanan, ngobrol di situ sambil ngerokok lama di situ. Astagfirullah. Pengap orang rumah sakit lagi ada AC, dia ngerokok, ngobrol lagi. Astagfirullah. Jaga ya, menjenguk orang sakit itu betul-betul terjaga. Yang paling utama ketika menjenguk orang sakit adalah doa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Idza 'ada ar-rajulul maridha khadha fir rahmah." Jika ada seseorang menjenguk orang yang sakit, itu banyak sekali kasih sayang Allah, baik yang menjenguk maupun yang dijenguk. Fa idza qa'ada indahu ghurrat fi. Jika orang yang menjenguk itu duduk di sisi orang yang sakit, itu menjadi kebanggaan, kegembiraan. Jadi kalau kita mau duduk menjenguk orang sakit, duduk, hormati. Ada bangku, kita duduk di atas bangku, kalau enggak di bawah, di atas karpet atau di atas hormatin. Wa hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi sahihain. Hadis dari Sayyidina Abu Hurairah yang Allah ridha kepada beliau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, as-sahihain. Haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun. Kewajiban muslim dengan muslim yang lain ini ada 5. Ini dengerin. Kewajiban muslim dengan muslim yang lain, kewajiban kita dengan muslim yang lain ada 5. Raddus salam, menjawab salam. Tadi kita sudah bahas panjang lebar. Mengucap salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Menjawab salam hukumnya wajib. Tapi pahala mengucap salam jauh lebih besar daripada menjawab salam. Yang kedua, wa'iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Jenguk orang sakit, tapi jangan lama-lama. 5 menit selesai. Itu 5 menit udah doain, udah ngasih amplop atau buah atau makanan, atau enggak ngasih enggak ada masalah, tapi doa. Gitu. Dan juga menjenguk orang sakit di waktu-waktu yang, di mana waktu-waktu yang layak untuk menjenguk,
Kecuali kalau misalnya keluarga untuk betul-betul jaga tuh orang sakit, nggak ada masalah dia datang jam berapapun. Tapi kalau misalnya kita mau menjenguk, jangan malam-malam dong. Kan orang sakit juga kan mau istirahat. Jangan pagi-pagi juga dong. Gitu. Kan orang sakit mau sarapan, mau dimandiin. Wa tashmitul 'atis, dan menjawab orang yang bersin. Alhamdulillah. Jawab ya yarhamukallah. Wajib tuh ya yarhamukallah. Ucap, jangan diam tadi. Jangan diam. Kan tadi saya udah kasih tahu, mana ada orang bangunin sahur. Tadi saya bilang apa? Pelan-pelan. Sahur, sahur. Sahur, sahur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kedengeran nggak di masjid? Kedengeran nggak di masjid? Suara lantang dong. Sahur, sahur. Dan juga jangan keterusan. Itu cing opik itu sahur. Astagfirullah. Masya Allah, Masya Allah. Jam 9 pagi udah ada di warteg, ada aja DP-nya cing opik. Kenapa? Kan tadi jam 3 udah bangunin orang semangat. Kok nanti ada di warteg? Iya lapar lah, lapar. Kenapa? Kekhusyuan bangunin orang sahur sampai ketunjangan. Astagfirullah. Dan bangunin orang juga jangan keras-keras. Jangan pakai seperti ada di Jawa itu. Pakai apa namanya? Telolet. Dia pakai yang kencung sampai suara bergetar, itu nggak boleh, haram. Haram, gitu. Biasa, sebagaimana biasa mau pakai beduk, nggak ada masalah beduk. Tapi jangan pakai apa namanya itu mik masjid dibawa. Masya Allah. Wattiba'ul janaiz, kemudian kewajiban muslim kepada muslim itu mengantar jenazah. Ini sama tetangga la ilaha illallah, enggak ada akur-akurnya. Dia sakit enggak dijenguk, dia meninggal, boro-boro takziah. Apalagi sih ngantar jenazah. Jadi mengantar jenazah itu kewajiban jamaah sekalian. Bukan cuma sekedar nyolatin, mengantar, itu kan tetangga. Sesama muslim. Kalau kita lihat di Tarim, orang yang meninggal dunia yang ngikut jenazah banyak. Kif ada Mukarram Muhammad Ghazali. Kif كثير الناس يطلعون الجنازة كثير جدا ما شاء الله. Wajibatul dakwah, dan menjawab undangan, menghadiri undangan kalau undangannya pantas. Kalau misalnya tuh undangannya nggak pantas, misalnya ada dalam undangan pernikahan dibedakan VIP dengan yang lain, nggak wajib kita datang. Yang kalau VIP, Masya Allah, duduk berjejer kayak pengantin baru, enak banget, Masya Allah. Orang miskin nggak ada tempatnya. Atau kalau orang kaya dari jam 1 sampai jam 3 siang. Bila orang miskin dari jam 5 sampai jam 6 udah habis tuh makanan. Udah dingin. Itu nggak apa-apa nggak datang, nggak wajib kalau begitu ya. Membeda-bedakan antara orang kaya dengan orang miskin, nggak wajib untuk datang. Ingat, kalau misalnya ada bacaan Bapak diundang acara inian tapi jam segini, jangan datang yang jam segitu ya. Misal, kan banyak kan? Untuk di apa namanya ditentuin, nggak wajib datang udah. Nggak wajib udah. Andaikan mau qadha, salam tempel, andaikan ketemu. Maafin gitu, salam tempel. Qadhanya, kasih amplopnya, nggak pakai datang. Apalagi kalau misalnya tuh dalam acara itu ada dangdutan, ada maksiat, joget gitu dalam acara nikahannya itu ada banyak maksiat, nggak boleh datang. Dikhawatirkan amplop yang kita kasih buat bayar itu dia, buat bayar dangdutan.
Apalagi kita tahu gitu. Hiburan dangdut, astagfirullah. Nanti dah kalau udah beberapa hari baru datang. Jangan sekira-kira duit yang kita kasih akhirnya buat bayar dangdut. Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in wa nahana an sab'in. Rasulullah memerintahkan kita 7 perkara. Tadi udah beli ini Sultan Indomie goreng. Udah. Ayo sekarang Sultan sama Hasan bikin Indomie goreng makan itu. Dikit lagi selesai ngaji langsung makan. Itu ayahnya kasih Indomie goreng. Cingki Ahmad bin Mulki kasih. Ada Fatimah juga pasti kasih. Itu kita diperintahkan oleh Rasulullah 7 perkara dan dilarang oleh Rasulullah 7 perkara. Amarona bi'iyadatil maridi, kita diperintahkan oleh Rasulullah menjenguk orang sakit. Dengarin, menjenguk orang sakit. Watiba'il janaizi, dan mengiringi jenazah. Tahu enggak ngiringi jenazah? Ngiringi. Bukan ada jenazah malah kita di rumah, dia mah enggak tahu. Dia selagi dia muslim ikut ngiringin selagi dia muslim. Jaga wibawa bahwa kita muslim, dia juga muslim. Jaga persaudaraan. Waradus salami, menjawab salam, itu wajib. Wa tashmitul atisi, dan menjawab orang yang bersin, mendoakan orang yang bersin. Ketika orang yang bersin itu mengucap alhamdulillah. Wa ibrarul gismi. Ibrarul gismi artinya melakukan kebaikan kepada orang yang berjanji. Ada orang janji ini, ajarkan kebaikan, artinya biar dia memenuhi janjinya. Ada orang janji kan banyak sekali, janji tinggal janji. Janji tinggal janji. Pendusta itu dia, membohong. Nah kita arahin, ente janji nih sama orang, ngasih roti sama orang. Nah kita arahkan, itu kewajiban. Kalau ada teman kita udah janji kemudian bohong, kita tahu ente katanya udah janji. Kalau ngaji jangan tidur, katanya udah janji. Nah itu arahin gitu. Wa nasrul madzlumi, dan menolong orang yang terzalimi. Ada teman kita terzalimi, bela, tolong. Apalagi itu terzalimi sama orang kafir, sama orang munafik, bela. Gitu. Kewajiban kita menolong sesama muslim yang terzalimi. Israel, naudzubillah min dzalik, menggempur habis-habisan. Israel dan Amerika menggempur habis-habisan Palestina. Kita tolongin, dan doa. Jangan beli produk-produk Amerika, jangan beli produk-produk Israel, walaupun itu korma. Jangan beli, gitu. Kita terkadang ada orang Israel, ada orang Amerika datang ke Indonesia. What's your name? What's your name? Store name, susah. Biasa aja kali sama orang-orang kafir. Kayak apa tahu kita ngelihat orang kafir cenehnya luar biasa. Gitu. Kalau kita andaikan di Amerika digituin enggak? Belum tentu. Dan enggak. Apalagi mereka lihat bahwa kita orang Asia. Enggak ada harganya. Mereka datang di Indonesia. Mangga mas, mangga. Masya Allah. Hello Mister, hello. Apalagi kalau di puncak-puncak tuh di mana aja. Kita buka pintu buat tuh Mister. Astagfirullahaladzim. Mana wibawa kita sebagai seorang muslim? Wijabatu da'i, dan menghadiri undangan orang yang mengajak. Tapi ingat kalau ajakannya itu benar. Kita ada jadwal ngaji, kita diajak sama orang. Ya kita ikutin jadwal ngaji daripada kita diajak sama orang. Kita misalnya udah janji sama jutaan orang. Tapi setelah itu guru kita manggil kita, ya kita ikutin guru kita. Bukan ikutin orang, itu salah kaprah. Banyak nih orang bilang, mohon maaf guru, saya udah janji. Batalkan janji. Karena pembatalan janji sama orang menuju sang guru itu lebih diutamakan dan bisa jadi hukumnya wajib. Menghadiri guru, meninggalkan janji kepada orang lain. Tapi ini duit.
Ini guru akhirat bukan duit lagi, melebihi daripada segala-galanya. Nah, ini banyak yang enggak dijalanin. Wajabatul da'i. Maka Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, "Idza 'ada al-muslimu akhahu wa zarahu." Jika ada seorang muslim berkunjung kepada saudaranya, menjenguk dan berkunjung kepada saudaranya, kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Tibta wa taba mamsyak." Bagus sekali engkau dan perjalanan engkau cukup bagus. Kenapa? Karena kita silaturahim kepada saudara kita, mengunjungi sesama muslim. Wa tabawwa'ta manzilan fil jannah, dan engkau menempati satu tempat posisi indah di dalam surga. Allahu Akbar. Gara-gara kita silaturahim kepada sesama, apalagi kepada guru, kepada mereka para ulama, para awliya Allah, apalagi gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tamamu iyadatul marid an yad'a ahadukum yadahu ala jabhatihi aw ala yadihi. Sempurna menjenguk orang yang sakit untuk meletakkan salah satu di antara kalian tangannya ke jidatnya. Nah, sering saya arahkan tuh, palanya didoain, doain. Itu sunnah. Ini kita geli, astagfirullah. Kalau geli ngapain pakai jenguk orang sakit? Palanya didoain. Awalnya yadihi, atau tangannya kita pegang sambil kita bacain doa. Genggam erat, itu tanda doa, tanda simpul kasih sayang. Tapi ingat, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Ini terkadang udah ngaji goblok juga sih. Udah ngaji goblok juga. Tuh ada perempuan tuh sakit, kesempetan. Mana yang sakit, mana yang astagfirullah. Ya kan? Jadi laki sama laki, perempuan sama perempuan. Kalau laki megang jidatnya laki, lagi pegang tangannya laki. Wa yas'alu kaifahu, bagaimana keadaannya. Udah, jangan tanya tentang penyakitnya. Itu sempurnanya kita menjenguk orang sakit. Wa tamamu tahiyyatikum al-musafah. Kemudian kesempurnaan penghormatan kalian kepada orang sakit itu salaman. Gimana, sehat, masyaallah, sembuh. Walaupun kata orang, kata dokter, kata siapapun, oh ini susah. Enggak, itu semuanya gampang, sembuh. Kita punya keyakinan seperti itu. Harus, kalau kita jenguk, gitu, kita jenguk dan sebagainya, harus pakai etika seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Fatihah, qabul, tamam.